Lalu bagaimana perkembangan terkini mengenai penanganan dari korban bencana gempa bumi yang terjadi di PD Aceh ini? Sudah ada koresponden CNN Indonesia, Rian Hasri di PD Jaya. Ya, selamat pagi Rian Hasri. Bagaimana aktivitas warga pagi ini? Ya, selamat pagi Lady dan Iqbal. Untuk memulai pagi ini, mungkin daripada saya menyampaikan informasi terkini, lebih baik saya menyampaikan gambar terkini yang kami miliki. Ini silakan Anda lihat Lady dan Iqbal, pagi-pagi seperti ini jam 6 di Banda Aceh, di Aceh itu maksud saya, memang mungkin akan berbeda dengan di Jakarta ataupun kota-kota lainnya di Jawa dan juga sejumlah kota besar lainnya, karena di sini masih gelap. Tapi dengan gelap-gelap seperti ini, sejumlah relawan yang ada di dapur umum Kemensos ini sudah memasak tumis buncis. Coba Anda bayangkan, tumis buncis pagi-pagi pasti akan sangat menyenangkan ya untuk disantap bersama nasi. Seperti inilah aktivitas ya pada pagi hari ini. Kalau kita perhatikan, ini saya berada di kamp pengungsian yang ada di Masjid At-Taqwa Menasah Balik Dayah Kleng. Dan itu tadi aktivitas di dapur umum. Kalau kita melihat seperti apa aktivitas warga lainnya, ini Anda saksikan pukul 6 sebenarnya sudah banyak warga yang beraktivitas, dan di sini memang banyak sekali bantuan-bantuan yang sudah sampai. Memang kalau kita perhatikan di masjid ini, bantuan kemanusiaan yang disampaikan sudah cukup banyak. Ada ratusan butir telur yang sudah ada di sini, dan juga paketan-paketan bantuan lainnya yang sudah ditumpuk di sana. Anda bisa melihat sendiri seperti apa, dan ini memang sudah memulai proses pembagian bantuan, di mana menggunakan kupon dan juga pendataan yang dilakukan oleh sejumlah petugas dari kedesaan, dan antrian dari pagi pun sudah terjadi Lady dan Iqbal. Jadi dapat dikatakan aktivitas pada pagi hari ini di tempat pengungsian yang ada di Masjid At-Taqwa Menasah Balik Dayah Kleng ini, selain tadi sudah ada aktivitas masak-memasak untuk memulai sarapan. Biasanya nanti jam 7 di sini akan ada pembagian sarapan. Proses masak-memasak sudah dimulai dari pukul setengah 6, dan juga sudah ada proses pembagian bantuan bagi warga yang mengungsi dan juga warga terdampak bencana gempa pada tanggal 7 Desember silam, Lady, Iqbal. Kalau kita lihat memang di sana kalau soal bantuan makanan memang tetap cukup terpenuhi begitu, Rian. Tapi bagaimana dengan kondisi di sana sendiri? Apakah gempa sendiri masih gempa susulan ya, terutama apakah masih terus terjadi? Karena beberapa hari yang lalu juga sempat terjadi gempa susulan yang ada di sana. Iya Iqbal, memang kalau kita berbicara mengenai masalah bantuan saat ini, bisa dikatakan distribusi belum cukup merata. Kami sudah melihat di titik-titik tertentu bantuan-bantuan seperti ini terlihat sangat banyak sekali. Tapi sementara di tempat-tempat lainnya itu memang masih ada bantuan yang belum sampai. Seperti di Desa Tepin Raya juga itu belum ada. Pantai Raja masih ada sejumlah tempat di sana yang digunakan juga oleh warga untuk tinggal di alam terbuka karena mereka masih trauma untuk kembali ke rumahnya, tapi bantuan belum sampai di sana. Belum lagi daerah-daerah lain yang lebih ke arah dataran lebih tinggi seperti Jim. Kami juga sempat mendapatkan informasi bahwa di sana ternyata bantuan bahkan baru tiba H+3 bencana. Itu pun karena inisiatif warga untuk yang dibantu oleh sejumlah aparat TNI dan juga Polri untuk meminta tolong kepada sejumlah relawan yang ingin melintas di jalanan lintas Banda Aceh Medan untuk mengantarkan bantuan ke wilayah Jim, karena mereka menganggap bahwa wilayah Merdu atau wilayah PD Jaya itu sudah cukup banyak bantuan. Selain itu, wilayah Gampong Tampuy juga terakhir kami menerima informasi bahwa karena sulitnya akses menuju ke sana, selain memang komunikasi yang masih terbatas, sinyal telepon selular juga belum mampu terlalu kuat di sana, sehingga bantuan di sana juga belum cukup banyak. Bahkan terakhir kami mendapatkan informasi bahwa bantuan di sana masih sangat terbatas sekali. Warga baru menerima sejumlah bantuan, yaitu pangan saja, lauk dan pauk, namun jumlahnya masih sangat terbatas. Dan mengenai urusan gempa, memang tadi malam pun masih kembali terjadi gempa susulan, memang dengan skala yang lebih kecil, yaitu 4,3 magnitudo, tapi kami melihat memang kepanikan ada walaupun tidak separah pada gempa pada hari Jumat yang lalu yang mencapai 5 magnitudo, Iqbal. Ini seharusnya menjadi pelajaran bahwa sebenarnya gempa di PD Jaya ini sudah membuka satu pengetahuan baru, yaitu ada satu sesar aktif baru yang belum terprediksi sebelumnya. Memang ini belum terpetakan oleh baik itu BMKG ataupun pemerintah mengenai adanya satu sesar aktif ini akan memicu gempa berkekuatan 6,5 magnitudo tapi mampu merusak seperti itu, Iqbal. Bagaimana kita melihat ada 101 korban jiwa yang ada di PD Jaya ataupun wilayah PD. Ini harusnya menjadi perhatian pihak terkait bagaimana nanti pembangunan
rumah ataupun pemukiman di daerah PD Jaya ini juga harus memperhatikan struktur tahan gempa seperti itu. Selama ini mungkin hal ini belum menjadi perhatian dikarenakan belum ada ataupun secara literatur historis kita melihat gempa terakhir terjadi di sini pada tahun 1942 dan belum ada yang namanya sesar aktif sesar di wilayah PD ini. Tetapi dengan adanya gempa 6,5 ini itu membuka suatu pengetahuan baru dan juga harus ada pemahaman menyeluruh dan juga kerja yang lebih terintegrasi di antara pihak terkait untuk menciptakan bagaimana wilayah di sini lebih bersahabat kepada gempa. Maksud saya ialah bangunan-bangunan memang didesain sesuai dengan gempa. Jalur evakuasi di wilayah ini pun tidak ada. Padahal wilayah ini juga tidak terlalu jauh terletak dari pantai. Lebih besar lagi ialah bagaimana agar ini semua menjadi suatu kerja terpadu, rekonstruksi, rehabilitasi dikerjakan dengan sudah cukup baik, tapi memang kedepannya kita mengharapkan akan lebih sigap lagi dalam menanggapi bencana. Dan diprediksi memang biaya untuk melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah PD Jaya ini akan mencapai 900 miliar lebih, Iqbal, Lady. Ya, terkait warga PD Jaya yang selamat dari gempa ini, Rian, bagaimana Anda menjelaskan fasilitas di sana? Apalagi jika terjadi hujan di sana, fasilitas posko yang didirikan saat ini, apakah memang beberapa dari warga juga sudah memilih untuk kembali ke tempat tinggal mereka yang belum begitu rusak begitu? Baik, untuk menjelaskan fasilitas, saya akan mengajak Anda melihat sedikit seperti apa yang ada di sini. Di sebelah kanan saya, ini merupakan tenda yang disumbangkan oleh Kementerian Sosial. Memang ini tenda sudah mempunyai dinding dan mungkin akan lebih tahan terhadap angin ataupun hujan. Tetapi di belakang saya, kalau kita perhatikan, Anda mungkin bisa melihat di sana hanya ada terpal dan tanpa dinding. Tentunya ini mungkin di satu sisi cukup aman karena mereka mungkin terhindar dari sinar matahari, tetapi jika musim hujan terjadi kita belum mengetahui karena sepertinya hujan ataupun tampias air hujan pasti akan mencapai mereka, belum lagi angin pada malam hari yang juga pasti akan menyebabkan sejumlah gangguan kesehatan seperti itu. Apalagi mereka sudah berada di sini kurang lebih 3 sampai 4 hari seperti itu, Iqbal dan Lady. Tapi mengenai fasilitas dapur umum, saat ini kami melihat sudah beroperasi cukup baik. Hanya memang yang perlu diperhatikan lagi ialah bagaimana sebenarnya trauma ini dapat segera hilang dari warga ataupun masyarakat PD Jaya. Karena salah satu hal yang membuat mereka tetap berada di kamp-kamp pengungsian ialah mereka masih khawatir untuk kembali ke rumahnya karena memang rumah mereka sendiri ini berkategori rusak ringan sampai berat dan mereka belum berani untuk kembali ke rumahnya diakibatkan gempa susulan masih terjadi, masih ada trauma berada di ruangan karena mungkin melihat kejadian pada 7 Desember yang lalu yang juga cukup banyak memakan korban jiwa sehingga mereka masih memutuskan untuk berada di wilayah ini. Fasilitas saat ini seperti itu, Lady, kalau kita perhatikan, tetapi mengenai bantuan saat ini mengalir cukup deras, tidak hanya dari dalam Provinsi Aceh tapi juga dari seluruh Indonesia. Tidak hanya dari relawan instansi pemerintahan, instansi swasta ataupun ormas ataupun parpol, tetapi juga banyak masyarakat secara swadaya mengantarkan sendiri bantuan mereka ke titik-titik pengungsian walaupun memang belum cukup merata, Lady dan Iqbal. Baik, Rian Hasri, terima kasih atas informasinya. Tentunya ini masih banyak sekali PR yang harus dilakukan begitu oleh pemerintah. Mulai dari bantuan yang ternyata belum merata walaupun sudah banyak begitu yang mengalir ke Aceh. Betul. Tapi ternyata tidak merata ke seluruh titik-titik pengungsian. Betul, dan bagaimana juga nasib mereka ke depannya, sekolah dan juga pekerjaan warga yang selamat untuk ke depan.